Indo apa ya? Ada di websitenya tentang Indo Relawan ya. Tentang Indo Relawan ini si Gopoi Membaca memberikan judul dari materi kita hari ini adalah jadi pribadi lebih baik melalui terapi menulis. Lebih detailnya lagi saya membawakan adalah menulis yang kita gunakan sebagai terapi itu untuk menyembuhkan luka batin dan membangkitkan potensi dalam diri itu ya. Untuk malam ini pada saat kita melakukan webinar ini panggil saya dengan Harvey. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, nggak usah pakai kata Kak, Bu, panggil saja Harvey. Harvey itu singkatan dari Human Resource Virtual. Jadi panggil Harvey, saya mau tanya gitu ya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Hanin, background saya adalah psikologi dan MSDM, di mana saya menulis itu sebenarnya sudah mulai dari tahun 2007 pada saat saya jadi training manager itu saya pegang sebuah koran namanya GTE English Newspaper itu China punya itu saya belajar menulis bagaimana caranya mengisi tentang human resources yang ada di Indonesia dan bagaimana pengembangannya secara cultural kepada apa GTE China itu di situ kemudian dilanjutkan saat ini kegiatan menulis saya di Kompasianer ya gitu. Nah, kenapa sih menulisnya pakai terapi gitu? Karena sebagai manusia gitu, kita pasti punya baik dan buruk yang terjadi pada diri kita. Tapi secara kenyataannya, kejadian baik dan buruk itu belum bisa kita maksimalkan untuk membuat kita menjadi pribadi yang maksimal secara individu gitu. Maka malam ini saya ingin membicarakan, izinkan saya membawakan untuk memberikan menyatukan pemahaman kita mengenai tujuan terapi menulis ini, menu- menulis sebagai terapi untuk menyembuhkan luka batin dan potensi, mengembangkan potensi, di mana dalam kegiatan menulis ini kita perlu untuk menentukan jenisnya, metodenya, dan tahapan yang kita akan lakukan. Setelah itu nanti kita akan melatihan menulis dan ada do and don't yang akan kita bahas kemudian untuk bagi bagian terakhirnya ya. Untuk memulainya saat ini kita ini ada ada yang chatting. Bentar, saya kok nggak bisa lihat ya. Ini dari mana saja bolehkah di chatting saya? Boleh ada yang chatting sekarang dari mana? Goron
Halo, Halo, aman, aman Kak. aman ya? Aman, aman. Rasanya agak gimana gitu kalau kita bicara berasa sendiri. Sepertinya aku ditinggalkan oleh Kak Hanin. Jaringan sempat nge-lag soalnya. Oh iya Kak? Oh ya udah. Oke, saya share kembali ya. Ini eh, tentang objektif. Oke, sebelum saya share, buat teman-teman ada yang eh, bisa on cam. Kalau nggak ada lagi yang bisa on cam, saya mau ajak eh, untuk bermain sedikit untuk membuat kita konsentrasi, membantu kita konsentrasi ya. Halo, suara saya terdengar ya? Hadir, Kak. Suara aman, aman. Siap Oke, Kak, aman. siap. Nah, bolehkah saya ditunjukkan jempol? Oke. Untuk jempol, jempol ini ada untuk mengatakan bahwa ini adalah apa, Kak? Ada yang mau menjawab? Ini pertanda apa biasanya kita? Baik Oke, atau buruk? untuk menandakan oke. Oke. Kalau ke bawah, mendadak. No. Ah, no, oke. Oke dan no ya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia. Baik dan buruk. Oke, aku, ini tunjuknya ke aku. Aku baik, kamu buruk. Gitu ya. Coba, aku Aku baik, baik, kamu kamu tunjuknya pakai jempol dulu. Buruk. buruk. Oke, gitu ya. Kalau aku baik, kamu buruk. Buruk. Oke ya. Nah, sekarang kalau saya bilang aku, maka kakak akan mengakukan apa? Aku. Oke, langsung tunjuk aku. Baik, oke. Oke, kalau saya bilang kamu, langsung kasih tanda? Yes. Keren. Kak Hanin. Kita mainnya berdua dong, Kak. Oke. Kalau saya ulang ya. Saya bilang aku, tandanya atas. Saya bilang kamu, tandanya bawah. Nah, kita cepat-cepatan. Kamu, aku. Jelas ya? Nah, Jelas, jelas. sekarang untuk lebih fokusnya saya akan membalik antara kata kamu, kamu adalah baik, aku buruk, gitu. Kita main sekarang saya sebutkan kebalikan dari kata-kata tadi. Kamu jempol, aku buruk. Oke? Sekarang saya akan mengatakan aku. Maka jawabnya oke. Berarti fokus ya Kak Anin ya. Kamu, kamu oke. Oke, itu tandanya kita udah siap masuk. Kita masuk ke materi langsung ya. Oke, cukup. Cukup, kita cukupkan sampai di sini. Kita langsung masuk ke materinya lagi. Nah, untuk materinya ini, kita akan paham dengan konsep. Kita di sini akan sharing sehingga kita memiliki cara cara memilih yang sama, gitu ya. Kita mendapatkan ide untuk menulis, jadi sudah bisa dipastikan. Yang penting ada kemauan, menulisnya pasti jadi. Kita paham tentang diri kita, yang seringkali kita sering lupa. Ketika kita sudah paham, di situ kita mengharapkan bahwa kita akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita secara maksimal. Oke ya. Nah, pemahamannya. Apa tujuanmu? Bolehkah saya di eh, chatting apa tujuan mengikuti kegiatan malam ini? Boleh di chat.
Sudah? Ada lagi yang mau nambah? Bentar. Bolehkah saya diizinkan join satu lagi, Kak? Kak Hanin, ininya supaya saya bisa kalau mati. Oke. Oke, terima kasih Kak Hanin. Ini saya bisa melihat dengan lebih jelas. Sorry. Untuk chatting di sini tidak terlihat chattingannya. Boleh dibaca Kak Hanin? Apa saja jawabannya, Kak? Oke. Pertama dari Mas Awir, yaitu memahami dunia menulis. Oke. Oke, dari Mbak Asmalia untuk menambah wawasan bagaimana cara menulis. Hmm. Dari forum TBM Aceh, ikut terapi dengan menulis. Dari saya pribadi untuk bisa memahami diri sendiri lewat cara menulis. Dari host mendapatkan pandangan lebih luas tentang menulis. Dari Kak Visi menambah pengetahuan mengenai dunia kepenulisan. Oke. Dunia kepenulisan sampai ke dunia penulisan ya. Luar biasa. Masing-masing kita membawa tujuan masing-masing sesuai dengan kebutuhan individu ya. Nah, di sini yang saya akan bagikan semoga dapat memenuhi tujuan Anda, yaitu menulis sebagai terapi, di mana terapinya ini adalah menyembuhkan trauma emosional. Dengan apa? Dengan mengungkapkan perasaan yang terpendam. Kan ada orang yang biasanya menulisnya dengan puisi gitu kan. Itu ada yang dia tulis sebagai mengungkapkan perasaan. Biasanya perasaan cinta, perasaan kesal, perasaan amarah terhadap negara atau perasaan bangga. Nah, ini di sini dalam psikologi menulisnya itu lebih ke arah bagaimana kita mengungkapkan perasaan terpendam, tapi kita gunakan bukan sekedar kita menjual karya, membuat karya, menjualnya gitu, tapi dengan tujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, terapinya seperti itu. Luka batinnya itu trauma emosional apa saja, sementara trauma emosional yang bisa kita gunakan dalam hal ini tidak semuanya. Tidak semua trauma emosional bisa kita gunakan menggunakan terapi menulis ini gitu. Hanya untuk trauma-trauma emosional yang sifatnya tidak membutuhkan obat gitu ya. Tidak membutuhkan obat itu artinya tidak membutuhkan obat penenang, tidak mempengaruhi orang tersebut terhadap minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang gitu. Ini trauma emosionalnya tidak berkaitan kepada yang lain, trauma emosional yang masih bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Jadi sifatnya kalau disebutkan dalam kadarnya masih rendah, masih ringan gitu ya, yang masih berhubungan dengan gangguan tidur, membuat dia sedikit cemas aja, tertekan iya, tapi nggak sampai yang lupa ingatan, nggak sampai depresi gitu. Seperti itu luka batin dan traumanya. Potensinya itu adalah semua yang kita miliki di dalam diri kita yang kita bawa dari lahir, kemampuan-kemampuan kita bawaan lahir yang belum kita gunakan secara maksimal. Misalkan seperti apa kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk membaca cepat ya. Saya ngelihat si Gupai membaca itu ada apa? Out louder reader apa-apa gitu, read louder gitu ya. Nah, itu juga salah satu potensi yang ada di dalam diri orang. Nah, kalau di sini adalah
lebih melihat ke potensi-potensi yang seperti itu dan kita maksimalkan. Menulis sebagai terapi. 100% menulis sebagai terapi ini adalah proses menulis yang perlu kita beri makna gitu. Kenapa beri makna? Kan ada yang menulis maknanya ya hanya sekedar duit gitu. Mengisi artikel, dapat duit, selesai gitu. Atau membuat tulisan ya maknanya sebagai suatu pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau di sini memberikan makna 100% yaitu maknanya terhadap benar-benar terhadap diri dia. Apa yang saya mau maknai tulisan ini gitu. Nah, jadi bentuknya ekspresi baik dan buruk, memahami diri, kelebihan dan kekurangan. Ini agak-agak kelihatan beda Betty ya, baik dan buruk, eh, kelebihan dan kekurangan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ekspresi baik dan buruk ini lebih ke arah yang baik itu ya tetap dijalankan, yang buruk itu dihilangkan. Nah, kalau di pemahaman diri menemukan kelebihan yang ada itu dikembangkan, bukan cuma dijalankan tapi dikembangkan, sementara kekurangannya ini bisa dilatih untuk mencapai posisi standar atau sama sekali diabaikan gitu. Ada yang mengabaikan. Nah, tapi itu balik lagi apa tujuan ke dirinya orang itu. Apakah mau jadikan menutupi kekurangannya, apakah kekurangannya ini mau diolah, apakah kekurangannya ini justru mau dikembangkan gitu. Itu bedanya dari sisi psikologi, bahasanya seperti itu. Evaluasi dan improve. Dalam setiap kegiatan tulis-menulis kita butuh untuk melakukan evaluasi dan pengembangan, improvement terhadap hasil tulisan yang kita lakukan supaya lebih dapat kita manfaatkan. Oke, jenis tulisan. Jenis tulisan dalam berbagai hasil karya itu banyak bentuknya, tapi dalam hal ini untuk jurnal terapi yang malam ini saya bawakan, jenis tulisannya itu adalah ada yang bentuknya jurnal harian, bentuk tulisan jurnal harian. Jadi setiap hari dia nulis gitu ya, memberikan kebebasan emosional dia. Terus ada juga yang bentuknya sekedar menulis surat dalam bentuk surat kertas terus dibakar sama dia. Ada yang seperti itu. Terus ada juga yang menulis untuk mencapai target. Jadi misalkan dalam hubungannya dengan pekerjaan, sekolah gitu atau hidup. Saya setelah lulus SMP mau ke SMA, SMA-nya SMA eh, favorit gitu. Nah, itu ada juga yang membuat jurnal seperti itu yang ingin dia lakukan ya. Itu jenis jurnalnya. Ada juga yang menulis puisi, yang tadi udah kita bahas. Tapi secara keseluruhan ini dalam psikologi ini disebut kita menggunakan jurnalnya sifatnya adalah jurnal ekspresif. Kelewat. Jurnal ekspresif. Ini namanya jurnal ekspresif yang kita lakukan ini. Oke. Nah, metodenya ada free writing. Free writing kita bebas aja. Tadi daily journaling, free writingnya setiap hari bebas. Mindful writing kita perlu fokus. Saya mau tulis apa? Saya butuh waktu. Saya butuh uh, apa? Kondisi, situasi kondisi di mana tenang. Ada meja, ada kursi, ada kopi gitu. Itu ada yang seperti itu mindful writing. Banyak sekali macam yang mindful writing yang saya sebutkan itu hanya salah satunya. Positive writing. Positive writing ini adalah menulis tentang hal-hal yang membawa kebahagiaan. Semua yang sifatnya positif. Semua yang sifatnya membuat saya bisa tenang. Saya bisa merasakan syukur hari ini. Membuat saya berpikiran lebih positif. Ini positive writing. Metodenya. Expressive writing. Nah, di sini ada teman-teman yang mau berbagi apa beda ini free writing dan expressive writing. Ada yang mau berbagi? Nggak ada. Kalau nggak ada yang mau berbagi, free writing dan expressive writing dalam journaling ini adalah kedua-duanya sama. Dalam free writing mengandung sifat yang ekspresif, jadi kita mengekspresifkan diri dalam menulis
Kalau kita sebut sebagai ekspresif, kita itu bebas menulis apa saja mengenai perasaan. Kalau ekspresi sudah pasti harus mengandung perasaan. Jadi dalam proses journaling writing ini yang kita gunakan dalam terapi itu adalah kita memahami perasaan kita pada saat menulis itu, ini perasaannya apa ya kejadiannya? Kondisi ini kejadiannya apa ya? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan gitu. Jadi ada tiga itu, pikirkan, rasakan, lakukan itu yang terjadi sama kita. Nah, selanjutnya tahapan. Tahapan menulis. Ini screen siapa ya yang sekarang di-share? Halo? Halo? Ini screen siapakah? Kak Hanin, apakah ini screen kakak atau bukan? Kayaknya Kak Hanin macet ya. Sebentar saya coba share screen ya. Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya share. Nggak apa-apa, saya share. Terlihat? Mantap. Terlihat di layar saya, terlihat. Terlihat ya. Layar saya terlihat. Oke. Nah, tahapan menulisnya adalah kita membuat pertanyaan. Kenapa pertanyaan duluan? Karena ketika kita menulis dalam hal terapi ini, kita pasti memikirkan awalnya di sini gitu. Karena awalnya kita memulainya dari hal daya nalar, maka yang muncul adalah pertanyaan. Jadi untuk memunculkan sebuah tulisan dalam jurnal terapi ini, munculkan pertanyaan gitu. Setelah itu deskripsikan jawabannya. Apa itu maksudnya? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, perilaku apa yang saya lakukan saat itu gitu. Jadi tiga ini akan selalu ada pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaannya itu hari ini, mulai hari ini saya itu mulai dari bangun sampai saat ini, apa kegiatan-kegiatan bermakna yang saya lakukan gitu. Itu pertanyaannya udah di sini gitu. Terus dituliskan pikirannya apa saja. Pikiran saya hari ini adalah memikirkan tentang pekerjaan saya sebagai seorang mahasiswa atau pekerjaan saya sebagai seorang ayah atau pekerjaan saya sebagai seorang ibu gitu. Bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi Anda pada hari ini? Tuliskan pikiran saya seperti apa yang Anda rasakan. Misalkan ketika saya memikirkan anak saya, perasaan saya sedih karena anak saya sakit, tidak sembuh-sembuh atau seperti apa. Perilaku saya seperti apa? Misalkan perilakunya itu saya jadinya merenung, saya jadinya malas untuk bekerja. Itu harus ditulis gitu. Dalam terapi ini itu harus ditulis secara detail. Kenapa? Karena hal itulah yang akan kita nanti baca setelah hari ini, kita akan review lagi besoknya gitu ya. Tujuannya, tujuannya itu tadi kita setelah menentukan jenisnya, yang tentu saja jenisnya itu adalah expressive writing, dengan metodenya apa, dengan metode mau kita membakar, menulis surat dan membakar, atau kita sebagai pembuat puisi gitu. Bentuknya apa saja gitu ya. Proses pencapaiannya kita akan seperti apa. Itu juga nanti kita lihat prosesnya. Oh, ternyata pada saat hari ini saya menulis kisah saya sebagai seorang ibu misalkan, atau kisah saya sebagai seorang ayah. Hari ini, misalkan dia tukang gojek ya. Saya nggak mendapatkan nafkah karena hujan deras, jadi saya gojek motor nggak dapat uang. Pulang ke rumah dimarahin istri gitu. Istrinya nggak ngerti. Nah, ini kan di sini ada satu perkara yang perlu diselesaikan gitu. Dan
situasi ini ketika dibaca, oh ternyata besoknya nih dia baca, oh ternyata saya punya masalah ya. Masalah saya itu saya sudah lelah di luar, saya nggak dapat duit, istri saya nggak ngerti karena keluarga saya nggak bisa makan gitu, misal seperti itu. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Ya salah satunya di situ misalkan proses capaiannya adalah dia harus mampu mengkomunikasikan perasaannya kepada istrinya seperti apa. Apa yang harus dia lakukan ketika hal itu terjadi seperti itu. Itu tahapan-tahapan dalam proses penulisan. Karena sekali lagi, kalau namanya journaling ini, yang diinginkan adalah kita mengetahui permasalahannya kita tahu kondisi kita tahu bagaimana pemecahannya, dan kita melakukan. Kita review dan menjadi lebih baik. Begitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Izin kamu bertanya. Siapakah orangnya? Tidak terlihat. Nggak kelihatan? Oh, dari forum TV. Baik, Kak. Oh, kakak ini selalu ini ya, yang selalu kontak-kontak kah? Ya, Kak, kenalkan Lanjut. nama saya Nita. Mm-mm. Menarik sekali pembahasannya. Yang saya mau tanyakan tadi ada satu metode menulis dan membakar kertas ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail tentang itu. Karena dulu Oke. waktu saya SMP, saya menemukan ada teman yang seperti itu. Cuman dia tidak tahu kenapa dia melakukannya. Dia bilang, kayaknya kalau saya udah buru-buruin orang, saya tulis di kertas, terus saya bakar, kayaknya saya lega gitu. Mungkin boleh dijelaskan secara psikologinya bagaimana gitu. Terima kasih. Yes. Iya, terima kasih Kak. By the way, namanya siapa? Nita. Nita. Oh ya, Kak Nita. Oke, Kak Nita. Kak Nita gini, orang kan kita ada unek-unek nih. Ada unek-unek, biasanya nih, ini nggak cuman, kita nggak berbicara soal gender ya, karena ini juga terjadi pada pria, nggak cuman wanita. Ketika dia punya unek-unek, dia ingin berbicara gitu. Biasanya dia akan berbicara ke orang, tapi kalau berbicara ke orang, dia itu kan rahasianya bisa dibongkar ya. Misalkan suatu saat dia bisa dijelek-jelekan sama orang yang tempat curhatnya gitu. Karena itu dengan menulis surat, terus dibakar setelah suratnya selesai ditulis, itu akan membuat dia seperti sistem eh, melepaskan emosi gitu. Jadi setelah emosinya dia lepaskan, dia udah merasa lega gitu. Seperti itu. Itu proses aja atau salah satu proses untuk pelepasan emosi. Ada banyak macamnya. Salah satunya lagi pelepasan emosi itu melalui EFT gitu. Emotional Freedom Teknik, ada lagi caranya. Itu secara psikologisnya ada banyak macam. Yang tadi saya jelaskan itu hanya salah satu dari banyak macam caranya. Itu. Ada lagi yang tertarik bertanya? Ada. Halo Kak Iren, terima kasih. Silakan. Siapa ini? Bang Awir apa Bang Maul? Bang Awir. Oke. Awir. Maul di sini di samping. Kita satu device karena HP-nya lagi tidak punya aplikasi Zoom. Lanjut, Kak. Ini pertanyaan saya. Banyak yang bilang begini bahwa menulis itu adalah healing. Artinya dia pergi dengan masalahnya di dalam tulisannya. Alih-alih menulis untuk menterapi emosi, tetapi tulisan itu tidak selesai karena dia akhirnya menemukan masalah baru dalam menulis. Misalkan dia tidak mengerti SPOK, misalkan hal-hal yang teknis yang dasar gitu. Kemudian yang tadinya dia mau healing, akhirnya dia ketemu dengan masalah baru, nambah masalah baru. Nah, di konteks ini tulisan dalam bentuk terapi itu dia seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Gini Bang, kalau dalam psikologi kita untuk journaling terapinya itu atau menulis terapi menulisnya ini, kita ada tadi teknik untuk free writing kan. Free writing ini ada yang sifatnya kita menggunakan metode journaling harian. Kalau hari ini setiap hari, mau dia bisa SPOK kah, mau tidak masalah. Yang penting dia menulis.
Dia menuliskan apa yang dia rasakan, pikirkan, lakukan. Jadi itu, apa yang dia pikirkan, rasakan, lakukan. Itu yang dia tulis. Nanti itulah yang harus dibaca kembali. Pada saat dia baca kembali, dia harus bisa melihat, dia akan melihat, oh ternyata kemarin saya begini ya perasaannya, kok bisa ya perasaannya begini, kaget, benar, silakan dicoba. Kok bisa galau banget, kok bisa jadi lemah banget diri saya gitu. Ternyata memang akan banyak sekali faktor-faktornya gitu. Nah, sayangnya ya Kak, sayangnya ya Bang, gini. Pada saat orang melakukan penulisan, ada penulisan yang hilik itu hanya menulis, akhirnya terabaikan begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak olah, dia tidak melakukan evaluasi, dia tidak review apa yang bisa saya lakukan. Ada pertanyaan lagi di kepalanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini ya, untuk melakukan ini ya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi perasaan ini, apa yang bisa saya lakukan kalau kejadian ini terjadi lagi gitu. Itu yang kita perlu lakukan, evaluasi. Yang paling penting dalam journaling adalah evaluasi. Kadangkala evaluasi ini butuh dibantu orang lain. Karena apa? Karena ada yang terkait dengan emosi pribadi yang tiba-tiba dia menjadi tidak mampu mengatasi, misalkan lah patah hati gitu. Dia sebenarnya misalkan dia menikah dengan orang lain, dia udah menikah, udah punya anak, tapi sebenarnya yang lama ini belum berlalu di kepalanya gitu. Jadi ketika dia menulis trauma-trauma lama itu masih ada. Nah, yang belakangnya ketawa aja. Pengalaman pribadi soalnya, dia punya pengalaman pribadi soal itu. Kak Iren, Nah, aku nambah nambah sedikit boleh. hmm, Ini tadi betul apa yang dibilang sama kakak bahwa orang tidak perlu memahami teknik ya dasar atau SPOK belakangan lah. Yang penting dia menulis apa yang dialami hari itu. Dan itu disebut dengan jurnal harian. Terus terang saya dari sejak SMP, SD bahkan sudah punya jurnal harian. Mungkin ada sekitar 6 sampai 8 album setebal ini. Itu isinya aktif memang perasaan-perasaan saya gitu, dan apa yang Kak Iren bilang itu betul. Saya tidak memperdulikan SPOK waktu menulis itu, dan ketika tulisan-tulisan itu saya baca kembali, ya saya rasa lucu ya, karena banyak hal yang akhirnya ini keliru penggunaan katanya, ini terlalu lebay dan lain-lain. Tetapi saya memahami bahwa semua itu adalah data. Nah, yang saya butuhkan hari ini, mungkin Kak Iren barangkali bisa kasih masukan. Saya ingin mengolah semua dokumen-dokumen itu, pengennya bikin jadi cerpen atau novel lah gitu ya. Pengennya gitu. Tapi saya belum cukup memahami teknik menulis dan mengolah tulisan-tulisan itu. Barangkali ada tips atau trik atau ilmu baru yang mungkin bisa dibagi. Itu aja. Terima kasih. oke. Oke, Bang. Kalau mau bicara seperti itu karena tujuan Abang lagi tadi menulis itu adalah yang baru Abang ungkapkan ini adalah untuk menulis cerpen yang berasal dari jurnal-jurnal harian lama Abang. Nah, kalau seperti itu berarti kita akan bicara di luar konteks psikologi ya. Di luar konteks psikologinya apa? Coba digunakan AI, Chat GPT gitu. Jadi kita ngambil gini, ngambil cerita dari kan sudah dibaca nih satu buku jurnal di masa lalu nih, misalkan kelas 5 SD, di masa SD lah. Sudah menulis jurnal hariannya, dibaca lagi, setelah dibaca ambil garis besarnya. Ambil garis besarnya, masukkan ke Chat GPT. Nah, setelah itu di SMP apa yang terjadi? Ambil garis besarnya, masukkan ke Chat GPT. Dari situ minta ChatGPT, saya mau membuat cerita cerita kan ChatGPT ada yang bahasa Indonesia. Saya mau membuat cerita cerpen dari materi ini. Tolong bantu pembuatannya. Dia akan bikin buat kakak untuk abang buat bantu memberikan ide, bukan langsung dijiplak ya bang. Karena ketika abang jiplak hasil dari ChatGPT tetap akan kebaca oleh si penerbit karena mereka sudah punya apa namanya aplikasi untuk mendeteksi gitu. Ini dari AI loh gitu loh Kak. Gitu Kak, tapi itu di luar konteks journaling ya. Oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lainnya?
Suara Kak. Oh ya, suara udah nyala kah? Sudah terdengar kah? Tes, Aman. aman, lanjut ya. Nah, tadi yang sudah terbiasa untuk jurnal. Ini saya share screen kelihatan kan? Di screen saya sih kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, oke. Nah, kita latihan olah pikiran. Saya siapkan kita melatihan olah pikiran. Saat ini saya akan membawa rekan-rekan sekalian untuk masuk ke dalam pikirannya masing-masing, di mana pikiran ini adalah pikiran kesadaran, full kesadaran rekan-rekan yang ada di sini sekalian. Nah, dalam olah pikiran ini, silahkan Anda bebas untuk memikirkan apapun yang Anda inginkan. Silahkan sebutkan hasil olah pikirannya di dalam chat atau di dalam langsung open mic. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir dan utarakan pemikirannya. Saya akan nanti menerjemahkan masuk kemana. Sudah? Sudah. Sudah. Ada yang mau dulu? Saya. Oke, silakan, Bang. Yang saya pikirkan adalah saya punya beberapa bahan kayu sisa di belakang rumah dan ingin saya olah menjadi sebuah lemari buku. Mm-mm. Itu aja dulu Kak. Boleh dilanjut, Bang? Apa yang Abang rasakan ketika Abang memikirkan itu? Uh, saya ingin segera melakukan mengambil kayu itu dan kemudian ingin segera melakukannya, membuat dan tidak sabar untuk segera melakukan, apalagi harus menunggu besok begitu. Jadi yang Abang rasakan adalah perasaan tidak sabar. Iya, perasaan tidak sabar karena saya ingin segera merealisasikan ide itu. Karena saya sudah punya bayangan lemari buku itu akan saya buat semacam susunan batu bata yang bagian kosong-kosong itu akan diisi dengan buku. Gitu. Pikiran itu memang benar datang pada malam ini? Iya, betul. Oke. Apa yang membuat Abang tiba-tiba merasakan keresahan? Sebenarnya rencana membuat lemari itu sudah sejak lama, cuman karena ada beberapa hal yang menjadi prioritas, akhirnya tertunda, dan saya punya kesempatan malam ini untuk melakukan itu. Takutnya kalau misalkan tidak melakukannya malam ini, besok ada rencana yang baru dan tiba-tiba dan akan tertunda. Oke. Good, Bang. Bang, pada saat Abang melakukan journaling ini Abang akan menemukan bahwa Abang menuliskan seperti ini. Abang sudah punya tujuannya adalah untuk membuat lemari buku. Nah, Abang sudah punya kayu di belakang rumah. Perasaan Abang adalah tergesa-gesa. Jadi metode free writing-nya sudah terjadi, sudah proses terjadi. Abang tinggal menuangkan dalam kertas. Nah, yang Abang akan kaget melihat adalah ketika Abang ternyata besoknya menulis hal yang sama, besoknya menulis hal yang sama lagi berulang-ulang, sehingga itu menjadi penyebab Abang tidak jadi membuat lemari. Ternyata udah sebulan atau 3 bulan dia pending gitu. Nah, ketika Abang baca lagi, Abang bisa review apa nih penyebabnya. Ternyata saya kemarin ikutan webinar, kemarinnya lagi saya ikutan rapat RT. Oh, ternyata kemarinnya lagi saya ikutan kondangan. Ya, banyakan meeting gitu ya. Jadi nggak menyediakan waktu. Salahnya di siapa gitu. Itu perlu dilihat. Oh, yang perlu saya lakukan ini yang dimaksud dengan journaling. Yang perlu saya lakukan itu adalah saya menyediakan waktu. Pokoknya jam 3 besok saya tidak boleh diganggu meeting, saya tidak boleh diganggu apapun. Nggak boleh diganggu anak istri, enggak. Ini sudah jadwal saya gitu.
Jadi dituliskan di situ. Abang kaget loh, akan kaget-kaget kalau journal writing seperti itu. Apa yang menunda ternyata oh diri saya sendiri. Gitu, Bang. Ada yang mau ditambahkan? Cukup, cukup. Dan Cukup ya. terima kasih itu bisa bisa mengevaluasi setiap proses yang tertunda. Iya, betul, Bang. Betul banget. Nah, yang lainnya tadi saya ada lihat eh, ini dari Kak Nita. Kapan saya akan menatur buku-buku yang berantakan? Tapi saya sedang ada banyak pekerjaan. Saya jadi gelisah mana yang akan saya kerjakan. Nah, ini sama ya seperti Bang Awir tadi bisa ditulis keresahannya. Di sini perasaannya yang timbul, Kak Nita apa? Perasaannya apa? Gelisah ya. Perasaannya gelisah, kondisi buku-bukunya berantakan, perilakunya apa? Di sini perilakunya di sini justru ngambang, perilaku ngambang karena gelisah dia jadi nggak ngelakuin apa-apa gitu Kak. Nah Kak Nita ini yang perlu Kakak tuliskan bahwa ada perilaku saya, perilaku apa, perasaan saya, perasaan gelisah. Ternyata perasaan gelisah ini karena apa? Nah besok besoknya kalau Kanita lihat lagi, maka Kanita akan kaget. Oh, ternyata saya gelisah karena ini. Nah, kalau Kanita boleh nggak dijelasin? Ini apa? Apakah Kanita ngambang atau Kanita sibuk mengerjakan pekerjaan lainnya? Tes, satu, dua, tiga. Tes, tes. Ternyata Kanitanya tidak Eh, ada kah? ya Kak, halo. Ada. Ada. Kanita, oh ya lanjut Kak. Ketika Eh, Kanita mengatakan bahwa bukunya berantakan, ada banyak pekerjaan, Kanita perasaannya gelisah gitu. Perilaku Kanita apa? saya senang mengerjakan pekerjaan lain, terus ngelihat buku juga gitu, jadi nggak fokus. Oke, nggak fokus ya. Pekerjaan lainnya apa? Apakah mengasuh anak atau masak atau kerjaan sehari-hari atau seperti apa? Ada kerjaan sehari-hari, terus ada persiapan mau keberangkatan, banyak urusan. Banyak urusan ya. Oke, berarti di sini kalau dilihat adalah masalah pembuatan prioritas gitu. Jadi tadi pada saat penulisan Kak Nita bisa mendapatkan bahwa oh ternyata saya perlu membuat prioritas gitu. Sistem prioritas atau time manajemennya yang lebih baik gitu Kak Nita. Itu dari review Kak Nita bisa review sendiri karena ini ini kejadiannya pasti nggak cuma sekali, berkali-kali gitu. Berkali-kali lihat buku, ingin melihat buku, ingin merapikan, tapi nggak jadi-jadi. Jadinya menunda gitu karena ada pekerjaan yang dirasakan lebih penting. Nah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan, pribadi yang mampu melakukan time management, rumahnya rapi gitu kan, buku-buku tertata nanti Kanita akan bisa membuat perbaikan apa yang harus saya lakukan, perilaku apa, time management kah atau perilaku lainnya kah, seperti itu Kak. Ada yang mau ditambahkan Kak Nita? Kak, nanti dicoba. Nanti dicoba, coba ditulis. Apakah menulisnya ada waktunya? Mana Kak? Ada. Oke, silakan dicoba. Nanti bisa dilihat hasil reviewnya ya. Dari situ bisa dilakukan perbaikan-perbaikan apa yang ingin dilakukan. Nah, ini ada Kak Anis. Kak Anis mengatakan, saya memikirkan betapa cerobohnya saya hari ini. Karena saya salah transfer ke orang tadi kenal. Bukan saya kan, Kak. Ini dan akhirnya saya menghubungi dua CS Bank. Persyaratannya cukup rumit. Dan belum tentu uang saya kembali. Saya kesal dan sedih. Tapi saya sadar bahwa saya harus belajar hati-hati lain kali lagi. Jangan sampai ceroboh. Kecerobohan ini terulang lagi karena sangat merugikan secara ekonomi. Hmm. Oke, Kak. Di sini sudah ada eh, tujuannya. Tujuannya itu adalah di sini meluapkan perasaan kesal,
sudah ada ya, dia meluapkan perasaan kesal, menulis bahwa kejadiannya hari ini seperti apa. Ini termasuk metode menulis jurnal harian ekspresif. Ini eh, jenisnya seperti itu. Kita balik lagi tadi, tujuannya ada melepaskan emosi, perilakunya ada, yaitu sudah merasa melakukan kecerobohan. Terus di sini ada perasaannya. Perasaannya itu adalah perasaan sedih, kesal dan sedih. Perasaannya adalah perasaan kesal dan sedih. Nah, dengan menuliskan hal ini, berarti ini menjadi pembelajaran bahwa tindakan ini sudah pernah terjadi, jangan sampai terjadi lagi. Tapi ya, untuk Kak Anies, ini bisa dilihat latar belakang kejadian ini apa. Apakah hmm, Kak Anies pada hari ini memang pekerjaannya banyak banget, atau Kak Anies hari ini memang dari paginya udah kesel, sudah ada yang terlambat atau ada yang salah dari pekerjaannya. Ini bisa bisa kalau dalam journaling kita membaca ini apa sih yang membuat saya terjadi kejadian seperti ini? Apakah hari ini ternyata saya memang dari pagi udah bad mood, dari bangun tidur gitu. Omongannya udah buruk. Nah, ini yang namanya Kak Anies. Bolehkah berbagi? Halo Kak. Iya, silakan Kak. Kenapa Kak? Apa yang membuat latar belakangnya? Itu yang bisa Oke, kita lihat. oh gitu. Jadi kalau nulis jurnal itu apa yang dimulai dari kita bangun tidur sih Kak? Bebas, bebas. Eh, Kalau kita mau memperbaiki diri, baiknya kan kita melihat kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ketika kita tidur, apa yang kita bawa dalam pikiran kita? Apa yang bisa membuat kita nggak bisa tidur? Atau apa yang membuat kita tidur hari itu dengan begitu cepat gitu? Karena kita mau mengenal diri kita kan? Oh oke oke. Jadi Ya, kalau dilihat dari latar belakang ini, mm-mm. yang latar belakangi cerita saya ini memang dari pagi memang sudah agak berantakan Kak moodnya gitu. Hmm, Jadi istilahnya tuh kayak merembet-merembet gitu loh. Eh, aku aku merasa kayak sialnya itu nggak cuma satu gitu loh hari ini itu yang ini yang itu jadi kayak nambah gitu dan puncaknya ya cerita saya ini yang terakhir ini. oke, beruntun ya Kak. Iya, itu kayak Iya. ngerembet gitu loh Kak. Iya, betul, betul, betul. Nah, itu masuknya kemana? Kita lihat ya. Kita Nah, lihat kalau itu kan, eh ini saya share screen. Kelihatan? Ada yang dilihat di sini kalau tadi Kak Anis, itu ada afirmasi, Kak. Afirmasi dari pagi udah bad mood. Itu ada kata-kata yang tidak layak Kakak munculkan di pikiran. Aduh, kesel banget sih. Aduh, bego banget sih. Aduh, jelek banget sih. Wow, aduh, gitu. Ada kata aduh aja udah jelek. Kecuali aduh bagusnya ya. Aduh, amboynya gitu. Nah, ini udah afirmasi ke dalam otak kita, daya nalar kita sehingga udah mengganggu di sini. Ini udah mengganggu, dia masuk ke perasaan. Perasaannya udah terganggu, perilakunya jadi ambiar. Pikirannya udah nggak fokus, perasaannya kacau balau, perilakunya ambiar. Jadi transfer ke sembarang gitu. Nah, ini yang kita mulai. Jadi ketika kita pagi itu udah perasaannya udah nggak enak, pikirannya bawa selalu, mulailah dari doa minta Tuhan bantu. Mau percaya nggak percaya gitu ya. Buat akan ada ya, saya punya beberapa orang teman yang ateis, yang nggak percaya Tuhan, tapi dia melakukan afirmasi terhadap dirinya sendiri gitu untuk melakukan atau mengucapkan kata-kata yang baik. Sekalipun dia merasa sangat buruk, sangat kesel, sangat marah, sangat males, dia melakukan hal yang kata-kata yang terbaik gitu. Jadi seperti ini saya kasih contoh afirmasinya misalkan. Kalau dia lagi kesel ya, ini contoh afirmasi. Hubungannya dengan journaling itu bisa ditulis nanti. Pagi ini saya merasakan kesel, tapi saya melakukan afirmasi atau saya melakukan emotional freedom technique gitu.
itu ternyata saya mengalami perubahan apa-apa, perasaannya seperti apa, perilaku saya berubah. Nah, yang saya mau kasih tahu di sini adalah contoh afirmasi yang dilakukan. Jadi bangun pagi dia bad mood karena pekerjaannya kemarin itu, padahal itu masalahnya kemarin ya, dimarahin oleh atasan. Bangun tidur malas ke kantor, bawaannya itu adalah pengen menggerutu terhadap atasan gitu ya. Jadi yang dia lakukan itu adalah saya tahu, dia mengatakan saya paham, saya sudah bekerja keras, saya paham bahwa saya tidak dihargai, saya merasa tidak dihargai oleh atasan saya, tapi saya yakin Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Dia membawa kata-kata Tuhan ya untuk apa? Kita bisa membawakan kata-kata Tuhan untuk sebagai orang percaya untuk membuat kita tenang karena yang bisa membuat kita tenang adem adalah sesuatu yang maha kuasa yang lebih besar kuasanya dari kita. Jadi itu yang dia ucapkan berkali-kali dengan mengetuk di sini. Kelihatan nggak tanganku? Diketuk, kita typing di sini. Pertama, ini di bawah kelingking itu emotional freedom thinking. Ini pertama diketuk sambil mengatakan kata-kata tadi. Diulang-ulang afirmasinya. Afirmasi yang baik gitu ya. Saya paham bahwa saya sudah bekerja keras tidak dihargai, tapi saya yakin Tuhan pasti buka jalan buat saya gitu. Itu dilakukan misalkan 2 kali, 3 kali sampai dia merasa lega gitu ya. Di sini yang diketuk, setelah itu dilanjutkan lagi di pusat kepala. Di sini di tapping sambil melakukan kata-kata yang sama. Itu di ubun-ubun kita. Lanjut lagi di tepi mata di sini, dia tapping. Terus di bagian sesudah ujung mata di sini, di bawah mata, di bawah atas mulut, di bawah dagu. Dia lakukan tapping itu harinya itu berjalan dengan lancar. Itu adalah emotional freedom teknik yang dilakukan untuk mengolah emosi sih dari sisi psikologi. Gitu Kak, tadi Kak Anis sendiri mengakui bahwa tulisannya ini memang dilatar belakangi dengan situasi yang dari pagi kurang baik ya Kak. Nah itu Kakak kalau sudah nulis gitu jangan sampai terulang lagi Kak. Biasanya kan udah dibaca, oh ini terjadi nih sama gue. Jadi jangan dibuat lagi kejadian gitu. Kalau di pikirannya udah nggak bagus, hari itu ya tenangkan dulu baru melakukan kegiatan. Kita lanjut ke Kanisa. Nisvia, yang terfikirkan oleh saya, awalnya saya ragu untuk tidak makan mie instan karena takut naik asam lambung. Namun, malam ini dalam keadaan hujan sangat menggugah untuk makan mie kuah beserta nasi putih. Akhirnya saya pun juga makan mie beserta nasi dan saya berpikir semoga ini akan baik-baik saja. Nah, kalau di sini Kak Nita dia merasa takut makan mie instan karena naik asam lambung. Ada perasaan, ada keresahan ya. Keresahan itu kecemasan takut naik asam lambung. Tapi dia memutuskan untuk makan mie instan. Nah, dalam hal ini perlu dilihat lagi. Ini kan hari ini nih, Kak Nisvia menuliskan hal seperti ini. Ini bisa dia review lagi kenapa Kak Nisvia melakukan pelanggaran tindakan atau Kak Nisvia ini mengambil keputusan yang dia ketahui akan berakibat buruk terhadap dirinya gitu. Ada potensi berakibat buruk terhadap dirinya. Apakah hari ini dia merasakan memang hari ini membosankan? Hari ini dia itu gabut atau hari ini dia itu terlalu banyak pekerjaan, ini bisa berakibat sama ya, terlalu berlebih atau terlalu berkurang. Misalkan rasa kesalnya terhadap perjalanan kehidupan hari ini, orang bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dia mau untuk melepaskan perasaannya itu, gitu. Ini harus dilihat lagi latar belakangnya. Itu, Kak Nisvia boleh bergabung? Bolehkah berbagi? Halo, Kak Nisvia. Suaranya
Kanisvia masih belum bisa bergabung. Baiklah. Nah, ini kalau untuk masalah case-nya Kanisvia ini ya seperti itu ya. Nanti Kanisvia akan melihat, misalkan kalau hari ini dia melakukan pelanggaran seperti ini, apa yang menjadi penyebabnya? Itu dia akan baca dan harus dituliskan. Jadi ketika Hah? Kanisvia sama Kanadia sama orang ya? Oh, bukan ya, ini beda. Nah, harus dipikirkan ya, harus bisa direview kembali gitu. Harus dituliskan apa penyebabnya, kenapa melakukan pelanggaran tersebut. Ini harus dituliskan untuk dijadikan bahan review nanti ke depannya. Nah, Kak Nadia, kita lanjut. Yang terpikirkan oleh saya saat ini adalah saya ingin lanjut S2 dengan mengambil minat komunikasi global. Ketika membayangkan itu, saya merasa senang. Walaupun saya bisa membayangkan diri saya akan masuk ke dalam fase stres menyusun tesis dan skripsi untuk S1, namun saya yakin saya bisa menjalankan kehidupan yang saya pikirkan. Oke, di sini kalau Nadia menuliskan seperti ini berarti terapi journaling yang sifatnya eh, dia itu membuat tujuan tertentu ya. Kalau nanti dilihat itu membuat tujuan tertentu yaitu mengambil S2, minatnya komunikasi global. Perasaan yang dia bayangkan itu adalah perasaan senang, walaupun nanti dia bisa, walaupun nanti mengalami stres. Nah, untuk kondisi seperti ini, Kak Nadia ini tujuannya apa membuat seperti ini? Apakah tujuannya ini untuk dicapai dalam jangka waktu dekat? Kan ini sifatnya journaling dengan tujuan tertentu ya. Kak Nadia boleh gabung? Halo Kak. Iya, Kak Nadia. Saya cuma Iya. mendengar kata halo sih Kak Nadia. Bolehkah berbagi apa Kak Nadia yang menjadi tujuan Kak Nadia menulis menulis seperti ini jurnalnya? Apakah Kak Nadia menjadikan bentuk jurnal ini sebagai tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Sebenarnya tujuan saya menulis itu karena terpikirkan secara tiba-tiba. Saya belum nentuin tujuannya untuk jangka pendek atau panjang, tapi dalam beberapa bulan terakhir saya merasa itu termasuk ke dalam jangka yang panjang, jangka waktu yang panjang. Oh, jangka waktu panjang, kira-kira berapa tahun? Hmm, belum terlintas sih, mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Oh, 2-3 tahun lagi ya. Oke, ini nanti bentuk jurnalingnya adalah journaling eh, mengekspresikan diri untuk mencapai tujuan gitu ya. Ini bentuk jurnalingnya. Untuk itu, untuk journaling gini seperti apa sih bentuknya? Nah, kalau untuk journaling seperti ini, tujuan yang sudah diketahui 2-3 tahun ke depan, maka yang dilakukan itu adalah apa saja? Mohon maaf sekali sedikit macet, Kak. Tidak bisa masuk. Oke, nggak apa-apa, Kak Nisvia, nggak apa-apa. eh Saat ini kita bahas Kanadia dulu ya. Nah, kalau untuk Kanadia ini, nanti yang Kak Nadia perlu dalami itu dalam proses journalingnya itu adalah apa saja, tindakan apa saja yang Kak Nadia perlu lakukan untuk membuat tujuan Kak Nadia ini bisa tercapai. Saat ini, misalkan Kak Nadia sedang S1 gitu kan? Kak Nadia, apakah Kak Nadia saat ini sedang S1? Oh ya, benar. Benar kan? Nah, benar. Saya jadi kayak ini ya, eh Mama Loren, menebak-nebak. Nah, ketika Kak Nadia ini sedang X1, Kak Nadia ini kan saat ini banyak mengalami, ada aja kendalanya. Ada kendala, ada masalah, karena setiap hidup kita pasti punya masalah ya. Iya.
Apa saja yang Kak Nadia perlu lakukan supaya bisa S1 ini lulus dengan cepat, sehingga tujuan S2-nya nanti bisa langsung segera dilaksanakan, gitu. Seperti Hmm, itu, Kak. Heeh. Jadi karena ini tujuannya jangka panjang, gitu. Jadi jurnalnya proses tujuan jangka panjang. Yang saat ini apa? Ini jadi dibikin nanti tulisannya itu paling besar, gitu, paling di depan. Nah, apa saja untuk mengolah fase stres itu kan banyak macam dari saat sekarang pun stres itu udah ada. Kak Nadia ini mengalami stres, stres apa saja, bagaimana cara mengelola stresnya, itu Kak Nadia tuliskan aja. Nanti itu menjadi bahan review Kak Nadia, gitu, oke, gitu. Ada lagi yang bertanyakan? belum ada. Enggak ya? Nah, ternyata ini tadi Kak Nisvia mau membicarakan kah apa penyebabkan Nisvia? Oh, tidak bisa on mic. Oke, nggak apa-apa Kak. Nanti kalau Kakak butuh bantuan, Kakak bisa email atau nanti eh, Kakak bisa DM kita DM-an. Nah, di sini latihan menulis ternyata tadi kakak-kakak dan abang-abang tadi yang sudah menulis materi tulisan terapi journalingnya di sini sudah melakukan bentuk tujuan. Di dalam tulisannya itu sudah ada tujuan, sudah ada jenisnya, metodenya, itu sudah tercantum di dalam semuanya itu. Dan apa yang ingin dicapai gitu. Jadi sebenarnya, sebenarnya semua yang mengikuti program ini punya kemampuan menulis. Setuju nggak itu? Punya kemampuan menulis. Ya, Karena, ya. ya Bang ya, karena kita menulisnya udah mulai dari pikiran. Kalau kita sudah latihan menulisnya sudah bisa di pikiran, sudah bisa dituangkan begini, semuanya sudah tercakup metode ini. Jadi intinya semua yang ada mengikuti webinar malam ini sudah bisa menuliskan journaling. Nah, yang belum itu adalah evaluasinya, belum maksimal gitu ya, evaluasi journalingnya yang perlu lebih dimaksimalkan. Itu dia. Nah, untuk eh, journaling itu bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini. Saya share ya. Yang tadi saya kasih itu garis besarnya. Bentuknya itu adalah seperti ini. Belum terlihat. Terlihat kan? Sudah, sudah. Oke. Untuk eh, untuk bentuknya itu bisa seperti ini. Ini contoh-contohnya. Ada yang diwarna-warna, digambar-gambar. Nah, kalau Bang Awir gimana Bang? Waktu masa lalu digambar-gambar enggak? Hampir aku tidak punya yang semacam ini. Jadi itu hanya coretan gitu. Kalau orang lihat kayak catatan bon, belajar gitu. Gitu Itu. ya. Oke, berarti tulisan aja ya, benar-benar curhatan hati. Bisa. Tapi begini Kak, mungkin mungkin bisa bisa menjelaskan tipe. Ada beberapa temanku yang Mhm, menulis jurnal itu modelnya semacam ini. mhm. Maksudnya dia punya banyak sekali pensil warna kemana-mana bawa. Dan kalau misalkan mau menulis dia suka selalu pakai itu. Aku kalau lihat dia menulis itu rasanya ribet sekali, repot sekali. Mau menulis saja butuh banyak sekali pensil warna dan lain-lain. Tapi setelah
hasil yang semacam ini yang aku lihat menarik sih. Emang kayak menggugah ingatan, memancing memori. Tapi ada juga orang yang menulis kayak aku, beberapa temanku yang modelnya kayak aku, dan mereka juga senang dengan itu. Artinya tidak terlalu risih gitu. Mungkin ada tipe yang semacam ini, tapi aku belum tahu penjelasannya seperti apa. Ya, itu namanya tipe-tipe menulis ya. Tipe menulis itu menggambarkan kepribadian Anda. Orang yang menulis yang biasanya tanpa gambar gitu ya, itu biasanya dia berharap orang itu mau bisa mengerti diri dia langsung gitu. Lu maunya ngerti gue dong gitu. Padahal dia sendiri belum ngomong, belum mengekspresikan gitu. Itu ada hubungannya dengan kepribadian orang, Kak, gitu. Lebih ke arah sana. Nah, orang-orang yang tadi lebih suka warna-warni, lebih suka membentuk gambar-gambar, dia lebih ekspresif gitu. Jadi misalkan ya misalkan saya sebagai perempuan, saya menyukai warna merah supaya saya kelihatan cerah gitu ya. Itu ekspresi saya gitu. Nah, jadi tadi kenapa journalingnya itu dia kasih warna-warni ya supaya dia bahagia membacanya, supaya dia semangat gitu. Dia maknain hidupnya dengan warna-warni gitu. Jadi itu hanya hubungannya dengan personality Kak, nggak ada yang lainnya. Tapi benar loh Kak. Maksudnya saya merasa di masa-masa dulu itu saya seperti itu. Orang-orang haruslah mengerti saya dan meskipun saya belum menjelaskan apa-apa begitu. Gitu ya Kak ya. Iya, seperti itu. Mau ditambahin Bang Maul, jangan senyum-senyum aja. Ayo, ayolah bicara. Dia mau bilang hidupnya orang berwarna-warni begitu. Oh, Ya. oke, seperti itu Kak. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut. Ini tadi bentuknya ya. Nah, ini macam-macam bebas lah. Bebaskan diri Anda untuk ekspresi karena kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bentuk lainnya apa? Tapi saya masih nggak bisa nih. Ini kan belum semua ya. Ada 6 aja nih ekspresi penulisan malam ini yang jurnalnya ada 4 dari 13 peserta. Enggak, jadi dari 12 peserta karena saya nggak dihitung. Gitu. Itu tandanya masih ada yang belum ya. Belum dapat ide mau bagaimana. Nah, kalau dia belum dapat ide juga gimana gitu. Harus gimana sih Kak kalau belum dapat ide? Ya, kalau belum dapat ide, coba dilihat yang satu ini ya. Saya kasih ini nanti bisa di-share di grup. Kelihatan? Nah, ini adalah lembar jurnal. Lembar jurnal buat orang-orang yang masih nggak merasa yakin bahwa dirinya mampu. Padahal saya sudah bilang tadi, Anda mampu gitu. Sehingga dia belum bisa menuliskan malam ini, belum ada menuliskan chat, belum open mic gitu ya. Nah, di sini bisa ditulis pada lembar jurnal bagaimana untuk terapinya itu apa tujuan menulis, ini untuk memberikan makna pada tulisannya, apa yang dia rasakan saat ini. Ingat prinsipnya itu tiga, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan gitu. Jadi apa yang terjadi hari ini ya yang mengganggu atau membuat saya merasa baik atau merasa baik-baik ini ditulis di sini. Mengapa saya merasa seperti itu? Ini ekspresif ya, Bang Maul. Bebas. Ini cuma contoh untuk menggugah rasa yang mau menulis gitu. Gitu. Nah, apa yang perlu saya lakukan next untuk jadi lebih baik? Apa yang saya syukuri untuk hari ini? Nah, evaluasinya gimana? Ini untuk membantu buat abang dan kakak yang mau melanjutkan menjadi pribadi yang baik melalui journaling. Walaupun menjadi pribadi yang baik itu banyak cara ya. Journaling itu hanya salah satu dari beribu cara. Gitu dia. Ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut. Ini adalah do and don't.
do and don't ini. Dalam proses journaling itu, nah, dalam proses journaling itu apa yang dilakukan? Konsisten. Kita perlu konsisten tiap hari. Eh, Tata bahasanya bebas, itu tadi ya, udah ditanyakan sama Bang Maul. Coba berbagai jenis tulisan, suka-suka. Yang mana mau puisi, surat, curahan hati, yang penting kenali dulu dirimu. Nyaman dulu nulisnya. Gitu. Setelah itu apa donnya? Jangan sampai Anda menulis, tapi tulisannya nggak punya makna gitu. Minimal maknanya adalah untuk memahami perasaan. Minimal maknanya itu. Kalau hanya menulis-nulis, oh karena saya disuruh nulis, saya cuma nulis, nggak dimaknai. Percayalah, itu hanya terjadi hari ini, besok udah nggak ditulis lagi gitu. Jadi setiap tulisan haruslah bermakna agar bisa dilanjutkan. Jadi nggak suam-suam kusku kok ya. Tiap penulisan dasarnya itu adalah realistis. Realistis terhadap diri kita sendiri, untuk memahami diri kita sendiri, untuk mengembangkan diri kita, lingkungan baru, orang di sekitar kita, lingkungan kita, gitu. Di sini apa donnya untuk emotional explosion. Jadi kalau ada terjadi ledakan-ledakan emosional, ini adalah salah satu yang bisa menghambat dalam proses penulisan. Misalkan, ada seorang yang punya trauma masa kecilnya dia punya ibu tiri. Ibu tirinya ini suka menyiksa dia dengan tidak memberi makan gitu. Jadi pada saat ayahnya tidak ada, ibu tirinya ini mengunci anak itu di dalam kamar dan tidak diberi makan. Misal seperti itu. Jadi dia trauma dengan kunci. Jadi kalau melihat orang memegang kunci yang bentuknya tertentu gitu, dia itu ketakutan gitu. Nah, ketika dia melakukan journaling terapi, dia menulis hal tersebut. Dia menulis cerita itu dan tiba-tiba saja dia menangis. Dia udah nggak bisa melanjutkan. Sepertinya ada luapan emosi yang nggak bisa dia kelola lagi gitu. Begitu lepas. Nggak cuma nangis, jadi malas, jadi mau ngapa-ngapain juga nggak mau gitu. Karena dia merasa ya udahlah mau apa lagi hidup ini cuma begitu-begitu aja gitu. Ternyata gue kecilnya nggak bahagia, sekarang juga nggak bahagia gitu. Kecilnya disiksa sama ibu tirinya, sesudah dewasa dia disiksa sama atasannya, misal gitu kan. Nah itu dia tulis dalam journaling terapinya. Ketika itu terjadi, orang ini kalau tidak mampu mengatasinya secara emosi, datanglah ke profesional gitu. Karena Anda sudah mengetahui bahwa sebenarnya Anda punya masalah dengan kondisi Anda di masa lalu yang suka disiksa oleh ibu tiri dan kondisi saat ini yang suka misalkan atasan Anda yang sering marah-marah dan menyalahkan gitu. Itu Anda sudah ketahui melalui proses journaling. Kalau sudah tahu itu datanglah ke konselor atau datanglah ke orang yang ahlinya, misalkan dia pemuka agama yang memang pandai melakukan konseling gitu. Anda bisa berkonsultasi dengan dia. Atau bahkan jika memang hal tersebut Anda ketahui menjadi penyebab Anda menjadi seorang pemabuk atau menjadi seorang heavy smoker gitu, Anda bisa mendatangi seorang psikiater. Jadi itu dilihat dari sesuai dengan kebutuhannya. Kalau Anda memang butuh sharing, second opinion ketika emotional explosion terjadi, Anda juga bisa email kepada saya. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Mau ngerjakan tugas dia. Mau mengerjakan tugas? Mau ngerjakan tugas dia mau coba. Maul ini kelas berapa? 11. Kelas 11. Ah, oke. Dan banyak banyak apa istilahnya pengalaman-pengalaman yang ingin dia tulis. Oke, keren-keren. Nanti kalau memang mau dibantu, butuh dibantu untuk review, bisa kirim email ke saya ya. Saya Iya. bantu untuk reviewnya. Oke, Terima oke. kasih Kak. Sama-sama. Nah, itu ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada,
Ya, sepatah kata dari saya, melalui tulisan, silakan Anda mengeksplorasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Ini email saya ya. Ini email saya kalau mau dibantu untuk saya akan support dibantu untuk menemukan permasalahan dan memberikan opini untuk perbaikannya seperti apa. Silakan di email kepada saya seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Gak ada? Kalau nggak ada, Kak Hanim, bagaimana Kak? Oke, terima kasih dan maaf banget ya Kak tadi keluar soalnya hujan, sinyalnya agak-agak Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. ada Tenang, beberapa tenang. hal yang saya tangkap cukup sangat menarik banget karena kebetulan saya juga pribadi pribadi yang suka menulis, journaling saya suka banget dan saya menangkap banyak. Sebenarnya saya juga pengen share, tapi izin nanti saya email ya Kak Iren ya. Boleh, boleh, silakan Kak, Eh, silakan. nggak bisa malam ini karena udah cukup malam. Kasihan juga teman-teman karena udah melebihi batas waktunya juga. Intinya yang saya tangkap di sini materi pada malam ini, menulis itu sangat menyenangkan, apalagi bisa menyembuhkan luka batin setiap orang dan trauma emosional juga, yaitu sangat menarik menurut saya. Yang penting kita tahu apa yang akan kita tulis, kita bisa meluapkan emosi di tulisan, walaupun nanti ujungnya ditaruh di lemari atau mungkin dibakar atau apa itu, tapi di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita walaupun tidak tidak sama orang, tidak tidak apa ya di sosial media, tapi kita bisa tulis di buku, hanya kita yang tahu, tapi itu menyenangkan. Ya intinya seperti itu. Kak Iren terima kasih banyak, teman-teman juga terima kasih banyak. Mohon maaf sekali tadi nggak kondusif. Boleh saya live? Oh, terima kasih. Sampai ketemu Terima kembali. kasih. Terima kasih Kak Iren. Oke, terima Sampai ketemu kasih ya. Terima Kak Iren dan teman-teman. Boleh Selamat foto bareng malam. dulu, Kak. Lupa kayaknya. Oh, foto bareng ya, silakan, silakan, silakan Kak. Bentar ya. Ya, mau foto bareng ada yang mau on cam lagi? Baru 4. Bentar. Ayo, ayo, ayo. Ayo, apa belakang, belakang. Tunggu ya. Satu. Kita hitung dulu. Mana orang-orang? Bentar, bentar. Halaman pertama ya. Nih. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Satu lagi. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Boleh salam literasi? Tunggu ya. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, terima kasih semuanya.
Terima kasih semuanya. Ya, izin pamit. Izin live, ya silakan silakan. Terima kasih Kak Iren, terima kasih Kak Anim dan lain-lain. Teman-teman yang belum ngisi absen boleh diisi dulu ya. Ini Zoom-nya akan berakhir dengan sendirinya nanti di 21 22 pas. Silakan diisi dulu yang belum ngisi absen.